IHSG dan rupiah mulai bangkit kan, kok diem aja? Parah banget tidak objektif dalam pemberitaan, betul? Emang video ngopi kagak kayak gitu Bang Re? Kacau banget lu. Nuduh-nuduh kagak lah. Nih, Pertamax 16.250 guys. Aduh sedih banget. Tuh gue mikirin ini. Di video ini gue pun bilang kalau misalnya rupiah menguat ya. Waktu itu di angka 17.950. Tapi ada kabar buruk juga kalau misalnya Pertamax yang biasa gue pakai itu naik jadi 16.000. Sosokan pakai Pertamax lu Re ya, kayak kagak. Kan niatnya baik gue pengen seenggaknya nggak bikin boncos pemerintah ya dalam ngambil subsidi Pertalite, tapi ya tiba-tiba kayak gini ya, sedih lah gue Bang. Terus IHSG pun katanya menguat, nggak yang 5 ribuan lagi, tapi udah menyentuh di angka 6 ribu. Meskipun ada juga saran dari beberapa komentar di video ngopi, kalau ngomongin soal angka IHSG itu nggak cuma ngeliat dari fluktuasi hariannya doang, tapi ngeliat dari bagaimana tren mingguan dan juga bulanan. Soalnya kita lagi memperhatikan angka investasi saham bukan kripto gitu loh. Apalagi IHSG ini sangat amat memperlihatkan bagaimana kondisi negara kita tercinta. Lanjut, mana nih yang keluar-keluar nggak jelas sampai menjelekkan negara sendiri? Waduh, siapa tuh? Ini pasti yang sering mengkritik pemerintah ya nggak sih? Ini konyol banget menurut gue ya kalimat ini. Kenapa begitu? Karena orang-orang yang biasanya ngebuat postingan ini pasti nggak terima juga ketika dikatain buzzer tiba-tiba ya nggak sih? Cuma di saat yang bersamaan mereka pun gampang banget mengeneralisir orang-orang yang sering banget ngekritik gitu ya, dengan bilang kalau misalnya mereka adalah orang-orang yang demen banget menjelekkan negara sendiri. Padahal sama-sama bayar pajak, dan gue yakin mereka pun kadar pro NKRI-nya itu juga nggak kalah gitu dari mereka-mereka yang buat postingan seperti ini. Ambil contoh kayak misalkan toko-toko seperti Om Ferry. Ya saya akan pilih mau Irwandi atau Amsari gitu ya. Tapi mereka pun gue yakin cinta juga sama negara. Gue yakin mereka nggak pengen negaranya tuh rusak gitu misalkan atau bubar 2045 gitu, kagak. Mereka pengen seenggaknya negara tuh dikelola dengan baik. Ya pengen ada fungsi auditor dan juga evaluasi tiap kali ada kebijakan-kebijakan yang kurang bermanfaat ya. Jadi nggak ada tuh mereka yang dengan sengaja demen banget gitu, happy banget sampai ketawa-tawa tiap kali ada yang mengkritik negaranya sendiri gitu loh, kan kacau ya. Ini kita masih terpolarisasi kah dari cebong kampret? Gila loh, ini udah hampir 9 tahun lamanya gak sih? Hopefully seterusnya bangkit Indonesiaku, yoi bangkit buat Indonesia ya. Kita pengen negara kita kembali lagi baik, kita pengen seenggaknya bisa ribut-ributan lagi sama negara-negara tetangga kayak misalnya Malaysia dan juga Singapura. Tapi bahkan dalam kode yang sekarang mereka sendiri pun kasihan sama kita gitu loh. Anyway, mungkin lu semua ngerasa capek ya sama postingan-postingan kayak gini. Bukan karena postingan yang sering banget ngasih tahu kabar baik gitu ya dari segi pemerintah gitu. Menurut gue itu juga ada hal-hal positifnya juga biar seenggaknya kita bisa lebih objektif lagi dalam menilai. Tapi postingan-postingan yang terkesan ini tuh ada formatnya sendiri. Ya, ini tuh nggak cuma satu akun doang yang nyebarin, dan ini pun kemungkinan besar ada rewardnya. Kenapa tiba-tiba lu ngomong kayak gitu Bang Ray? Soalnya kalau misalnya lu cek di Facebook ada juga nih postingan-postingan yang serupa seperti ini. Tapi brutalnya adalah di Facebook itu ada orang yang nyusup juga ke grup-grup yang biasanya ngasih misi untuk bikin postingan kayak gini dengan ngabarin ini loh ada rewardnya coy, berapa rupiah gitu loh. Oh my god. Nah sementara di threads ini menarik, orang-orang di awal bulan Juni atau bahkan itu sebelum bulan Juni berhasil ngebuat suatu cara ya agar mereka tidak perlu emosi dan juga keluar energi untuk ngerespon postingan-postingan yang cuma terkesan berformat doang tanpa pengen bertukar pikiran. Dengan cara apa tuh Bang Ray? Dengan cara mengirim gambar kodok malu-maluin atau frog of shame. Konteksnya lu bisa lihat sendiri di gambar. Kalau kodok ini dapat like lebih banyak daripada postingan asli, artinya yang ngepost begonya kebangetan. Jadi syarat ini tidak akan ya terpenuhi kalau misalnya likes-nya itu lebih sedikit ya gambarnya dibandingin postingan awal. Ini benar-benar sangat amat menggambarkan negara Indonesia. Kenapa? Karena kita menganut demokrasi, ya nggak sih? Kalau misalkan postingannya lebih bagus, ya itu berarti like-nya lebih banyak. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada gambar ini dan gambar ini lebih banyak like-nya, maka justru kayak terkesan ngapain kita perdebatkan. Dan di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal sama-sama bahas terkait the origins of gambar kodok malu-maluin. Asal muasalnya dari mana, plus kita bakal coba buat sedikit nge-hunting. Apakah ada postingan threads yang serupa mendapatkan gambar ini? Biar kedepannya kita bisa belajar gitu ya. Kalau misalnya pengen buat postingan kagak berpotensi mendapatkan gambar kodok malu-maluin. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Nah secara singkat,
ini meme bukan berasal dari Indonesia. Tentu saja ini merupakan meme naturalisasi yang berasal dari luar negeri. Jujur buat gue pribadi ya, gue agak sedikit sulit mencari originalnya. Yang berhasil gue temukan ini berasal dari imageflip.com 3 tahun yang lalu. Tapi gue yakin banget ini pasti ada postingan originalnya. Dimana caption awalnya itu bukan kodok malu melainkan frog of shame. Dengan caption, if the frog of shame gets more likes than the original meme, then your meme really sucks. Awal mulanya itu bukan ngomongin soal postingan random, melainkan cuma sekedar ngomongin soal meme. Kalau misalkan ada postingan meme yang ampas, terus kemudian di kolom komentarnya muncul gambar ini dengan likes lebih banyak, otomatis meme ampas tersebut sudah terverifikasi secara demokrasi. Dan siapa sangka di tahun 2026 ternyata Frog of Shame ini udah dinaturalisasi sama orang Indonesia gitu ya. Bahkan sudah di-enhance gambarnya menjadi lebih HD. Dari yang awalnya kodok cuma nangkring doang, sekarang berubah menjadi kodok yang facepalm. Dengan caption yang sudah lebih gahar lagi gitu ya. Dan kalau cuma shame doang, sekarang bahkan sampai dikatain begonya kebangetan itu yang ngepost. Nah, secara singkatnya ini gambar itu berfungsi sebagai tombol dislike. Makanya ini sangat sering banget digunakan di media sosial seperti Threads dan juga Twitter karena mereka kagak punya fungsi dislike. Ya, dan ini pun berguna gitu ya untuk orang-orang yang udah malas banget berdebat dengan postingan-postingan yang ketika diajakin diskusi gitu ya, untuk bertukar pikiran, mereka bener-bener udah batu banget gitu. Makanya daripada ngomong panjang lebar ya, terus habis itu merasakan infinite loophole gitu, debat kusir, ya tinggal kirim gambar ini aja, biar orang-orang di Threads yang menentukan mana postingan yang lebih berguna, apakah postingan awal atau postingan gambar kodok malu-maluin. Jadi begitulah kira-kira the origins of gambar kodok malu-maluin. Ini agak sedikit kocak banget sih. Dan sekarang kita bakal coba buat nge-hunting bareng-bareng seperti apa postingan yang mendapatkan gambar kodok malu-maluin. Jujur, gue udah sedikit buat nge-hunt gitu ya, beberapa postingan-postingan yang mendapatkan gambar ini. Ya, nanti mungkin kita bakal coba buat nambahin sendiri-sendiri, tapi kita bakal review dulu beberapa postingan-postingan Threads yang mendapatkan gambar ini. Ya, kalau misalnya lu search Frog of Shame, lu bakal menemukan variasi lain selain gambar kodok malu-maluin. Ada yang namanya Diamond Frog of Shame. Ya, jadi ini merupakan kodok berlian gitu ya, yang cukup dapat 1 likes aja, postingan tersebut udah bener-bener goblok banget gitu loh. Jadi ini powernya lebih OP gitu coy. Oke, lanjut. Gue berhasil menemukan ada sebuah postingan yang bahkan sampai di take down gara-gara jumlah like-nya lebih sedikit dibandingin jumlah likes gambar kodok malu-maluin. Ada juga yang paling baru. Ada seseorang ya, akun Threads yang baru aja ngabarin dia selesai ngikutin acara maraton di Jakarta. Terus kemudian buat caption 45.000 orang turun demo ya, silang 45.000 orang running pagi ya. Checklist, terus di kolom komentarnya ada kodok malu-maluin. Ya konteksnya mungkin lu bisa ngelihat ya kenapa orang-orang memilih untuk nge-likes gambar ini lebih banyak dibandingin postingan awalnya. Karena ya akun Threads ini lagi ngomongin soal demo tanggal 12 Juni 2026 gitu ya. Nyindir kalau misalnya justru lebih banyak orang-orang yang lari maraton dibandingin orang-orang yang mungkin sedang menyuarakan keresahannya mereka gitu loh. Nah terus di Threads justru orang-orang lebih mendukung yang melakukan aksi demonstrasi tersebut. Makanya ada yang ngirim gambar kodok malu-maluin. Purnama bilang, gue juga pelari, gue rajin gym, gue bergaji cukup, gue mampu beli Pertamax dengan enteng, tapi sorry, gue punya otak dan empati, nggak kayak anjing. Ada lagi yang lebih brutal nih ya. 6,45 per kilometer nggak bisa lebih kenceng nih. Malah di komentar performa Strava-nya kentut. Ada lagi, ini postingan dari Fahri.imran88. Ya, dia buat postingan ke topik BBM naik. Harga BBM Indonesia walaupun naik masih sangat murah dibanding negara-negara Indonesia. Bla 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 gitu ya. Australia 21.000, Kanada 22.000, Jepang 20.000. Ya Indonesia cuma 14.000 ya. Intinya Indonesia lebih murah lah. Harga BBM Indonesia masih relatif terjangkau. Ini berkat sinergi dan komitmen pemerintah dalam memastikan BBM yang murah. Tiba-tiba ada yang ngirim gambar kodok dengan likes yang lebih banyak dibandingin postingan awal. Alasannya kenapa Bang Ray orang-orang bisa di postingan ini nge-likes gambar kodok dibandingin postingan awal? Ya sesimpel seperti Bang Fahri, tidak apple to apple ya dalam membandingkan data. Soalnya cuma ngebandingin data harga bensin doang, tapi nggak ngebandingin UMR-nya juga yang justru terkesan
beda jauh sama Indonesia. Ini udah ada data-data UMR yang di-share juga ya di kolom komentar. InnoWDJ nih bilang kayak, Australia aja 45 juta, Kanada 40 juta, Jepang 30 juta gitu loh, Spanyol 25 juta, Indonesia ya paling kalau nggak 3 sampai 5 juta doang gitu, hanya satuan. Jadi meskipun dari harga BBM itu lebih mahal negara-negara lain ya, cuman mungkin secara tingkat kesejahteraannya bisa beda karena UMR-nya lebih layak. Begitulah alasan mungkin kenapa gambar kodok ini bisa lebih banyak. Jadi begitulah kira-kira ya hasil penelusuran manual gue terkait postingan-postingan yang mendapatkan gambar kodok malu-maluin. Buat lo semua yang penasaran gimana caranya gue bisa mendapatkan postingan-postingan ini gampang banget ya. Lu tinggal klik kanan aja dari gambar kodok malu-maluin, pilih search this image with Google Lens. Terus kemudian dari sini lu tinggal pilih aja exact matches. Maka lu bakal menemukan banyak banget postingan-postingan yang dikirimin gambar kodok malu-maluin. Jadi kayaknya itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan terkait the origins of kodok malu-maluin. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian dari gue. Sampai jumpa lagi nanti the next video ngopi. Gue undur diri. Sampai jumpa.